Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita percobaan eh, ngehack ARD, bukan ngehack sih, pakai ARD yang versi mood karena sudah mau rapotan dan juga kita mungkin sudah terbiasa di rapot berbasis web, kemudian balik ke Excel lagi kayaknya, aduh, sudah apa ya, tidak enak gitulah, tidak keren. Jadi kita coba utek-utek ARD. Yang pertama yang perlu kita siapkan, ini versi hosting ya, tapi prakteknya di offline pakai SAM. Kalau yang versi VDI, zaman sekarang masih VDI, sudah zamannya hosting. Nah, pertama yang kita siapkan bahan-bahannya yaitu di sini ada, ini bahan-bahannya. Pertama SQL-nya, kemudian data webnya yang 235, kemudian database PHP, kemudian data user ARD. Nanti saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, kalau pakai hosting, biasanya kalau sudah bisa hosting pasti paham ini. Di ininya, di file manajernya, ini kita upload dulu di hostingnya. Kemudian setelah kita upload, kita ekstrak saja langsung. Kalau yang sebelumnya masih ARD, ada baiknya di backup terlebih dahulu database-nya untuk jaga-jaga di ARD sebelumnya. Jadi ini anggap VDI fresh gitulah ya. Nah, kemudian setelah ini kita masuk di PHP admin-nya karena pakai localhost. Jadi ya kita kira-kira lah sama lah. Nah, nanti database ARD yang sudah dibuat sebelumnya, misalkan di sini raport ya, sudah dibuat sebelumnya ataupun sudah dipakai di semester sebelumnya dan sudah di backup, kita bisa klik raportnya ini, kemudian bagian sini kita scroll ke bawah, kita check all, kemudian kita ini with selected, kita drop, artinya kita hapus. Kemudian kita pilih yes. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini kita import. Kita import. Kita pilih file SQL-nya. Tadi di sini bahan yang SQL ini tak kasih Akatsuki. Oke, setelah seperti ini kita go supaya terbaca SQL-nya. Kita tunggu. Oke, sudah masuk SQL-nya. Kemudian ada tambahan import SQL lagi. Kita klik import lagi. Kita klik dulu ya bagian raport. Kemudian kita klik import. Kita choose file. Nah, yang data user ini. Kita open. Oke, kemudian kita klik go. Nah, sudah. Ini untuk SQL sudah. Kita ingat-ingat nama SQL-nya yaitu raport. Oke. Kemudian balik ke file manager tadi. Ini kan perlu kita rubah database ini supaya mengarah ke database yang sudah kita buat tadi. Maka di bahan tadi, di bahan ini untuk database kita copy. Kalau di hosting ya kita upload lagi. Application config. Nah, kita paste di sini. Langsung di override atau ditimpa. Nah, kemudian ini kita edit. Satu dulu yang lain. Kita edit di bagian sini.
kita sesuaikan dengan database yang sudah kita buat. Kalau di hosting ini username, password, dan nama databasenya disesuaikan. Kalau di localhost ya seperti ini. Tadi nama databasenya raport, jadi seperti ini. Kemudian setelah selesai kita simpan. Lalu sudah di sini kita langsung panggil di alamatnya. Nah, seperti ini. Ini data webnya sudah 235, jadi kita tidak perlu update di dalamnya. Tinggal kita login. Contoh, kita login dulu. Nah, setelah login di sini biasanya kan muncul nama madrasahnya. Nah, di sini tidak muncul. Jadi meskipun kita isi di profil, ini sudah kita isi semua, kita simpan, maka tidak tersimpan. Juga masalahnya nanti di bagian sinkron data, ini kita sinkron semua, nanti di sinkron KKM mata pelajaran ini yang tidak bisa. Jadi solusinya kita buka tab baru, kemudian ini kita ambil alamatnya, alamat ARD kita. Misalkan kalau hosting ya ditulis alamat hostingnya, ditambahi portal garis miring login. Set. Nah, nanti tinggal kita login di sini. Ini kita ngutek-ngutek di bagian adminnya lah ceritanya. Untuk username dan passwordnya nanti saya tuliskan dan bahan-bahannya saya tulis di Instagram. Di follow ya. Di sini username-nya. Oke, sudah masuk. Langsung kita ke bagian data madrasah dan manajemen madrasah. Kalau saya pahami, sebenarnya datanya sudah ada di dalam VDI atau di data web. Tinggal kita mengaktifkan saja, menambahkan data webnya kita, bukan di pusatnya. Nah, kita di sini klik tambah manual. Nah, kemudian di sini kita sesuaikan dengan data madrasah kita. Misalkan seperti ini, NSM-nya, kemudian NPSN, NSS. Nah, kata sandi sebaiknya kita isi, bisa diisi secara default ataupun kita rubah. Nanti untuk login di sininya lagi. Nah, nanti setelah kita ngisi di adminnya, ini kita logout, kemudian kita login lagi. Misalnya passwordnya kita buat 123456778. Kemudian kasih nama madrasahnya. Misalkan seperti ini, akreditasinya B saja, pemiliknya swasta, statusnya kita klik aktif. Kemudian lokasi, misalkan Jawa Timur. Ya, kita isilah seperti biasanya. Alamat Jalan Konoha. Nomor 1 misalnya. Latitude, longitude, oh ini ada kode pos 125487 misalkan. Ini bisa kita isi ataupun tidak kita isi. Nomor telepon 081234578901. Emailnya Konoha Gakure. Misalkan. Kemudian kepala madrasah juga kita isi. Uzumaki Naruto SPDI misalnya. NIP-nya strip. Nah, setelah kita isi semua, khususnya yang wajib-wajib biasanya kita isi, kita klik simpan. Oke, maka nama sekolah kita sudah muncul di sini. Nah, setelah ini kita logout bagian sini.
biasanya logoutnya error. Nah, ini sudah tersimpan, kita close saja. Yang ini juga kita logout. Oke, logoutnya seperti itu, Auleng. Kita balik ke alamat dari ARD kita. Nah, kemudian kita login sesuai dengan data yang kita isi tadi. NPS tetap. Passwordnya tadi 123456778. Nah, sudah masuk. Begitu juga nama madrasahnya. Seperti ini. Selamat datang Proktor MA Akatsuki. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kita isi sudah profilnya. Diisi yang ada bintang-bintangnya seperti ini. Nah, seperti ini sudah terisi, tinggal kita ngelengkapi. Karena tadi di data pusatnya sudah kita isi. Lokasi sudah. Oke, kepala madrasah Uzumaki Naruto, nicknya strip. Nah, kita nama proktornya. Proktornya misalkan si Kamaru. Sama emailnya gmail.com. Lalu kita tambahkan logo dari lembaga. Ini misalnya Akatsuki. Oke, sudah terisi semua, kita klik simpan dan berhasil disimpan. Nah, setelah berhasil disimpan, kita cek logonya sudah ada, kemudian data proktornya sudah. Lalu kita ke bagian konfigurasi tahun ajaran. Kita pilih sesuaikan, misalkan ini. Klik ya. Mau tersimpan dan tidak logout. Kalau yang VDI Fresh, diklik atur biasanya kembali ke halaman login. Kemudian semesternya ganjil. Oke, kemudian tanggal cetak raport 19 Desember. Oke, simpan ya. Oke, kemudian langsung kita ke bagian sinkron data. Nah, kita cek dulu, cek mapel. Ini kan masih kosong, si duplikat mapelnya masih kosong. Meskipun di sini ya ada isinya. Jadi kita sinkron dulu. Kita sinkron seperti biasanya, dari pengumuman dulu. Oke, sudah. Sinkron mapel. Oke juga, mapel agama. Biasakan pakai incognito ya. Atau penyamaran, mode privat browsernya. Terus submapel. Oke, submapel sudah. Terus KKM, biasanya ini yang error. Nah, dan ini berhasil. Sudah tersinkron, tinggal lanjut jenengan upload siswa, guru, buat rombel, dan seterusnya sampai ke cetak raport. Nah, nanti kalau misalkan ngupload siswanya sudah berhasil tapi tidak muncul, itu biasanya NIS lokalnya ada yang ganda. Kemudian kalau cetak raport sudah diimport nilainya, tapi oleh guru sudah diimport nilainya tapi tidak muncul siswa, beberapa siswa biasanya NISN-nya ada yang ganda. Nah, kalau misalkan diupload ke sini, siswanya sudah diupload, terus masih ada double-double seperti itu ya, maka caranya adalah di bagian sinkron. Nah, tinggal kita mana ya? Ini siswa duplikat kita hapus, kita delete duplikat. Kalau misalnya ngetik Arabnya itu pas jadi kotak-kotak atau jadi mu'alaf ya, tidak bisa baca Arab, kita di bagian perbaikan input nilai, ke bagian bawah lagi, ubah field, dan sudah selesai. Tinggal kita melengkapi datanya sampai ke ngisi data dari siswa untuk nilai-nilainya. Nah, kalau nanti semester genap, ya tinggal kita ulangi prosesnya ini, karena tidak bisa gabung ganjil sama genap. Terlalu ribet, lebih baik buat dari awal lagi. Jadi seperti itu. Untuk bahan-bahannya,
Eh, saya taruh linknya di Instagram, nanti link Instagramnya saya taruh di YouTube-nya, kemudian username dan passwordnya untuk akun adminnya juga saya taruh di Instagram. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.